Good afternoon, Pak. Afternoon, Tim. Oke. Kalian siapin juga pas kerjanya. Nah, sudah muncul, tapi potong. Nah, potong. Saya ganti dulu. Pak Denal, tolong accept sobit, Pak. Ya. Thank you, Pak. Bentar ya, saya ganti connection dulu ya. Halo Pak. Sob. Udah sembuh, Sob. Baikkan Pak, makanya saya turn off, saya sambil rebahan Pak. Masih pusing kepalanya ya. Waduh. Nanti belajar akuntansi. Pusing ya. Masih Oke, pusing. semoga koneksinya oke ya. Sudah ganti koneksi. Tuh. Nah, oke. Nah, udah muncul ya. Jadi sama kalian siapin juga si kertas kerjanya. Kita akan melanjutkan materi bagaimana cara kita posting transaksi itu ke jurnal khusus dan jurnal umum. Di sini yang sudah kita kerjakan bersama kemarin di minggu lalu, kita sudah posting jurnal pembelian, lalu kita juga sudah posting di situ jurnal penjualan, ya, step-step yang mudah dulu, lalu kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, tapi kemarin baru sebagian, belum semua. Kita akan coba selesaikan hari ini. Semoga selesai. Oke ya, bisa dengar suara saya dengan jelas, layarnya sudah muncul. Kita mulai. Terakhir kemarin di tanggal 19 Desember ini nih. Kita akan posting lagi yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemarin sudah nih tanggal 19 ini dibeli barang dagangan sebesar 6.920 kan. Masuk pembelian,
karena kasnya berkurang, berarti kasnya jadi di kredit. Lalu kita akan mulai masukkan lagi nih jurnal pengeluaran kas. Jadi ada nih tanggal 19 Desember juga. Berarti kita masukkan tanggal dulu. Lihat di sini ada pemasuknya enggak? Dibayar 20.760.000 kepada perusahaan Sinta untuk melunasi utang usaha. Jadi di sini ada pemasoknya siapa? Pemasoknya perusahaan Sinta. Dulu. Nah, dari transaksi tadi kita bisa lihat tuh, kan dibayar. Berarti kas kita berkurang nih. Kalau kas berkurang, kasnya dikredit nih. Kita masukkan dulu 20.760.000. Boleh ya. Nah, kasnya berkurang karena kan kita mengeluarkan. Dari mana? Melunasi utang usaha. Nah, berarti kalau kita lihat, berarti kan utangnya berkurang tuh. Kalau utang berkurang, postingnya di debit nih. Lihat di utang dagang ini. Utang berkurang sebesar 20.760.000. Nah, sip. Itu ya. Lagi. Jelas ya sampai sini ya. Jadi bayar utang. Bersama bayar utang sebesar 20.760.000 kepada perusahaan Sinta. Akun yang terpengaruhi di sini ada akun utang dagang, ya, utangnya berkurang, kita posting di debit, kasnya bertambah, kasnya berkurang juga, kita posting di kredit, kas berkurang kan di kredit. Lalu berikutnya kita lihat lagi, di sebelah kiri masih ada jurnal pengeluaran kas nih, tanggal 21 Desember di sini nih. 21 Desember. Di situ lihat ada pemasoknya enggak? Dibayar beban pengiriman untuk penjualan 20 Desember sebesar 480.000. Kita lihat transaksi tanggal 20 Desember di situ. Nih, dijual barang dagangan. Oh, ternyata waktu tanggal 20 kita jual barang nih. Tapi kita bayar beban angkut pengirimannya nih sebesar 480.000. Berarti yang pasti kan karena kasnya keluar, pengeluaran kas ya, berarti kasnya berkurang nih. Sebesar berapa? 480.000. Kredit udah pasti karena kasnya berkurang. Nah, dari transaksi apa nih? Apakah transaksi pembelian? Bukan. Utang dagang? Bukan. Nah, berarti kalau misalkan bukan masuk ke akun pembelian atau akun utang dagang, berarti masukkan di akun serba-serbi ini. Namanya apa? Lihat nih, dibayar beban pengiriman, berarti beban angkut pengiriman. Nama akunnya beban angkut pengiriman. Pengiriman. Kita lihat ya. Nah, tuh. Ada nih, ada pemasoknya ternyata nih tanggal 20 ini. Siapa nih? Perusahaan Jaya. Oh, masukin dulu nih pemasoknya. Dari perusahaan ya. Ada pemasoknya ternyata tanggal 20 dilihat ya. 20 Desember kan ada tuh perusahaan Jaya. Ya. Sebesar angkut karena ini penjualan karena dari penjualan yang terjadi kita bayar angkutnya atau ongkos kirimnya kita yang tanggung sebesar 480.000. Jadi masukkan juga di kolom jumlahnya 480.000 biar seimbang. Jelas ya?
Kita cari lagi yang pengeluaran kas. Ada lagi nggak? Nih, ada lagi nih. Pengeluaran kas tanggal 27 Desember. Tanggal 27 Desember, lihat di situ. Dibayar gaji bagian penjualan 2.110.000 dan gaji bagian kantor 720. Nah, berarti kita lihat di sini tanggal 27 ini ada 2 transaksi nih harus kita posting di jurnal pengeluaran kas. Nah, di situ udah jelas tuh, kita bayar gaji bagian penjualan, berarti beban gaji bagian penjualan. Nah, kalau di perusahaan dagang harus dipisah. Kalau bagian penjualan, bagian kantor. Yang penjualan berapa nih? Sebesar 2.160.000. Kasnya berkurang 2.160.000 juga. Berikutnya sama di tanggal 27 juga kita tambahkan ini. Nama akunnya beban gaji bagian kantor sebesar 110.000. Kasnya berkurang 720. Itu karena tidak termasuk di akun pembelian atau utang dagang, masuknya di akun transaksi. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kalau ada yang masih bingung langsung tanyain aja, nggak apa-apa, langsung potong. Lalu berikutnya masih ada nih, ternyata tanggal 29. Di tanggal 29 ada transaksi untuk jurnal pengeluaran kas. Dibeli perlengkapan toko secara tunai. Itu ada transaksi tanggal 29 itu beli perlengkapan toko secara tunai. Ya udah pasti karena ini jurnal pengeluaran kas, kasnya berkurang sebesar 280. Nah, akunnya apa nih? Akun yang terpengaruhi, apakah ini mempengaruhi pembelian? Bukan. Mempengaruhi utang dagang? Bukan juga. Tapi akun yang terpengaruh di sini adalah akun perlengkapan toko. Berarti masukkan di akun serba-serbinya. Akun namanya perlengkapan toko. Perlengkapan toko. Di sini. Ya. Sebesar 280.000. 280.000. Nah, sip. Oke, berikutnya lagi kita cari lagi dari transaksi yang ada. Masih ada nggak nih jurnal pengeluaran kas? Oh, masih ada nih tanggal 30 nih. 30 Desember. Tanggal 30 Desember. Oke, kita lihat dibayar pembelian tanggal 21 Desember. Kita lihat di sini tanggal 21 Desember. Ada transaksi apa 21 Desember? Ada 3 transaksi. Yang mana tapi? Nih. Tanggal 20 kan transaksi tanggal 21 Desember nih. Ini bayar beban pengiriman, diterima kas bukan. Ini tanggal 21 yang ini nih. Dibeli barang dagangan secara kredit. Jadi waktu tanggal 21 Desember, kita beli barang secara kredit ke perusahaan Melati. Berarti kita tulis dulu pemasoknya siapa di sini? Perusahaan Melati. Nah, kita lihat di sini. Ternyata waktu tanggal 30 kita bayar nih transaksi tanggal 21. Nah, tapi kita lihat di tanggal transaksi tanggal 21 di sini, ternyata ada syaratnya nih, syarat pembelian. Ya,
karena kita beli barang secara kredit, ternyata dikasih syarat nih sama perusahaan melati. Syaratnya 1/10 N per 30. Jadi artinya kalau dalam jangka waktu pembayaran 10 hari setelah transaksi itu kita lunasi atau kita bayar, kita dapat diskon 1%. Nah, lihat di sini. Dari tanggal 21 sampai tanggal 30, 10 hari enggak? Kan tanggal 30 nih. Tuh, dibayar. Dari tanggal 21 ke tanggal 30, 10 hari atau tidak? Lebih dari 10 hari atau kurang dari 10 hari atau pas 10 hari? Coba itu. Dari bisa? Tanggal berapa tadi, Pak? Pas 10. Pas. Tanggal 21 Desember kan beli itu. Tanggal 30 dibayar. Itu 10 hari enggak? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 hari. Berarti kita dapat diskon enggak? Dapat. Karena kan kita ada syaratnya, si perusahaan melati kasih syarat kalau misalkan pembayaran 10 hari setelah transaksi dapat diskon 1%. Tapi kalau lebih dari 1 hari kita dikasih waktu 30 hari untuk melunasi, nggak dapat diskon. Nah, berarti jumlahnya berapa di situ utangnya? Utangnya kan 10 juta nih, karena kita beli kredit kan. Tapi karena di tanggal 30 kita bayar, berarti bukan 10 juta dong, karena kan kita dapat potongan pembelian. Berarti 1% dari 10 juta berapa nih? 1% dari 10 juta potongan pembeliannya. 1% dari 10 juta berapa? 100.000 ya? 100.000. Nah, 1.000 benar. Berarti yang kita bayarkan ke si perusahaan melati bukan 10 juta, tapi dikurangi 100.000, karena kan kita dapat potongan pembelian 1%. Berarti jadinya kas yang keluar, yang dikeluarkan itu 9.900.000. Nah, kita dapat potongan pembelian sebesar 100.000. Nah, selesai nih kayaknya nih, jurnal pengeluaran kas nih. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sebelum kita lanjutkan ke jurnal penerimaan kas. Kas kedua, kita hitung kas masuk. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Oke, ada ya, jelas ya. Nah, berikutnya setelah kita posting jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, nah kita posting jurnal penerimaan kas. Artinya uang yang kita terima atau uang kas yang kita terima. Oke, kita mulai lagi. Kita urutkan dari tanggal 1 supaya tidak ada yang terlewat. Nah, ada tanggal 2. Ya, tanggal 2 tuh. Saya buat di layar tanggal 2. Itu ada kas terima. Oke, kita mulai ya. Diterima wesel tagih, ada nih, kita nerima wesel tagih, artinya wesel ini kan alat pembayaran juga nih. Ya, cara pembayarannya wesel tagih. Kita menerima nih sebesar 6 juta. Menerima 6 juta dari perusahaan sakti, sama. Kita berarti kasih tanggal dulu nih, tanggal berapa? Tanggal 1. Keterangannya sama, pemasoknya siapa di situ? Perusahaan sakti. Nah, kita menerima kas kan, kita terima duit nih kalau yang namanya penerimaan kas. Kalau tadi kan kasnya
kasnya keluar atau kita mengeluarkan uang kas, si kasnya pasti di sisi kredit. Nah, ini sebaliknya. Kalau kita nerima uang kas, pasti si kasnya itu di sisi debit. Karena kan kasnya bertambah. Nah, bertambah ini dari apa? Bisa dari penjualan, bisa dari pembayaran piutang dagang. Artinya kita terima dari penjualan yang kita kasih secara kredit. Nah, orang kan bayar tuh sama kita. Itu kita masukkan di jurnal penerimaan. Nah, yang diterima berapa nih di tanggal 1 ini? Dari perusahaan sakti sebesar 6 juta. Ya. Nah, dari mana? Dari pembayaran utang usahanya. Nah, berarti kalau ada orang lain bayar utang sama kita, berarti piutang dagang kita berkurang. Ya, berarti sisi kreditnya piutang sebesar 6 juta. Bukan dari penjualan, tapi dari piutang. Kan kita jual secara kredit. Artinya aset kita atau dia orang itu tuh harta kita, uang kas kita tuh masih sama orang itu, belum dibayar sama kita. Itu namanya kan piutang. Kalau dia bayar, berarti piutangnya berkurang. Kurang berarti posting di sisi kredit. Itu yang tanggal 1 di jurnal penerimaan kita. Ya, tidak kembali. Nah, baik. Lalu berikutnya kita lihat lagi, ada nggak jurnal yang termasuk di jurnal penerimaan? Ada nih, di tanggal 7, posting lagi tanggal 7 Desember, ada keterangannya nggak di situ perusahaannya? Diterima uang sebesar 13.520.000 dari perusahaan Raksa. Jadi nama perusahaannya perusahaan Raksa. Uang kas yang diterima berapa? 13.520.000. Nah, dari apa ini? Dari pembayaran utang sama kayak tadi. Berarti piutang kita berkurang sebesar 13.520.000 juga. Tuh. Ini paling apa? Karena kita kas bertambah. Kalau pengeluaran kas berkurang. Lalu berikutnya masih ada nih di tanggal 10 Desember. Di 10 Desember tanggalnya tulis dulu 10. Dijual barang secara tunai. Ada keterangan nih. Tapi kita jual barang, terus kita dapat tunai, uang cash. Nah, berarti tetap nih kasnya kan bertambah. Berarti sebesar 14.640.000. Kas kita bertambah. Dari mana kita dapat uang kas 14.640.000 tadi? Dari penjualan. Tuh, dijual barang secara tunai. Berarti kita dapat dari penjualan sebesar 14.640.000 pun penjualan. Itu kalau nggak ada keterangan di sini, nggak ada keterangan pemasoknya atau perusahaannya, ya kosong saja nggak apa-apa. Minimal ada tanggal transaksinya, kita jadi tahu. Oke. Nangkep ya sampai sini ya. Kita lanjutkan lagi, masih sama di jurnal penerimaan kas. Kalau saya kecepatan bilang ya. Nah, di tanggal berikutnya ada di jurnal penerimaan kas di tanggal 15 Desember. Itu tanggalnya 15. Diterima kas dari penjualan pada 5 Desember. Nah, kita lihat tanggal 5 Desember itu ternyata kita menjual barang. Kita lihat lagi transaksi tanggal 5 Desember. Dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan antik. Di keterangannya ada nih. Perusahaannya siapa kita? Pemasoknya siapa? Perusahaan antik. Waktu tanggal 5 Desember, kita jual barang sama perusahaan antik senilai 6.800.000. Terus kita kasih syarat nih, karena itu kan kredit tuh.
Pokoknya kita kasih syarat kalau pembayaran 10 hari kita kasih diskon 2%. Tapi kalau lebih dari 10 hari kita cuma kasih waktu pelunasan 30 hari. Nah, ternyata di tanggal 15 si perusahaan antik ini bayar. Nah, balik lagi pertanyaannya. Dapat diskon nggak? Ini termasuk diskon atau tidak? Lebih dari 10 hari, kurang dari 10 hari, atau pas 10 hari? Kita hitung dari tanggal 5 Desember. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas 10 hari. Berarti dapat diskon dong. Nah, kita lihat dulu tapi nominal penjualannya berapa nih? 6.800.000. Kita tulis dulu nih. 800 di penjualan. Tapi karena kita kasih diskon, kita kasih potongan penjualan sama si perusahaan antik ini, berarti uang yang kita terima bukan 6.800.000 karena sudah diberikan potongan penjualan sebesar 2%. Nah, 2% dari 6.800.000 berapa? Itu enggak pakai kalkulator. 2% dari 6.800.000. 10%-nya berarti 668.000 kali 2, 136.000 diskon yang kita kasih nih, potongan penjualan kita sama perusahaan nanti. Berarti kita cuma terima uang kasnya 6.800.000 dikurangi 136.000 berapa? 6.664. Benar nggak? Nah, jadi uang kas yang kita terima segini, bukan 6.800.000. Kita kasih potongan penjualan itu sama si perusahaan nanti. Penjualan. Oke. Terus ini jelas nggak? Cara menghitung kalau ada tadi syarat-syarat potongan. Kita lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Masih ada nih jurnal penerimaan kas tanggal 15 Desember. Udah yang tadi kan? Terus lagi. Lewat. Lagi. Nah, ada nih jurnal penerimaan kas tanggal 21 Desember. 21 Desember. Lihat di sini, diterima kas sebesar 24.800.000 dari perusahaan Abadi untuk pembayaran utang usaha. Berarti keterangannya di sini perusahaan Abadi. Abadi. Berapa nih uang kas yang kita terima? Kasnya bertambah 24.800.000. Nah, dari mana? Dari si Nah, ya. Ini yang berikutnya, yang si perusahaan Abadi ini sama, dia bayar utang, kita dapat uang kas itu dari pembayaran utang. Kita jual barang secara kredit, terus yang beli bayar sama kita. Nah, berarti kan piutang kita berkurang sebesar 24.800.000. Iya. Kalau setiap kali pembayaran utang masuknya ke piutang dagang, piutangnya berkurang. Tapi kalau penerimaan kas dari penjualan secara kredit, berarti takut kas dan penjualan. Oke ya, jadi masih di jurnal penerimaan. Oke, ada nih tanggal 30. Lihat tanggal 30. 30 diterima kas penjualan tanggal 20 Desember. Ya, lagi berarti transaksi tanggal 20 Desember.
Nah, tanggal 20 Desember nih. Dijual barang dagangan secara kredit kepada perusahaan Jaya. Ada nih perusahaannya berarti perusahaan Jaya ya. Nah, di tanggal 30 si perusahaan Jaya ini bayar sama kita nih. Ya. Dia beli tanggal 20, kita kasih kredit. Nah, tanggal 30 dia bayar. Nah, berarti piutang dagangnya kan sebetulnya berapa nih? 12.800.000. Tapi kita hitung lagi. Karena kita kasih syarat pembayaran tadi ya, syarat kredit. Dari tanggal 20 sampai tanggal 30 Desember kita hitung. Nyampe nggak 10 hari? Kalau nyampe 10 hari, kita kasih diskon 1%. Tapi kalau ternyata nggak nyampe 10 hari, lebih dari 10 hari, nggak dapat diskon. Nah, hitung lagi. Dari tanggal 20 ke tanggal 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas 10 hari. Berarti dapat diskon nggak? Dapat. Berapa persen? 1%. 1% dari 12.800.000. 1%-nya 128.000. Nah, berarti uang kas yang kita terima bukan 12.800.000, tapi sudah dikurangi potongan penjualan 128.000. 12.800.000 dikurangi 128.000 berapa? 12.672.000. Nah, itulah uang kas. Save. Jelas? Kalau lebih dari 10 hari yang nggak dapat diskon, berarti potongan penjualannya nggak ada ini. Berarti langsung kita dapat uang kasnya utuh 12.800.000. Sama yang kata tanggal 15 juga ini nih. Kalau ternyata dia nggak lebih dari 10 hari, ya berarti nggak dapat diskon. Kita dapatnya utuh 6.800.000. Oke, kita lihat lagi. Masih ada nggak di jurnal penerimaan kas? Udah ya. Oh, udah ternyata habis. Nah, posting jurnal penerimaan kas. Ada pertanyaan dulu nggak? Ke sini. Sebelum kita lanjut ke jurnal umum. Sisanya yang tidak masuk ke jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas itu masuk di jurnal umum. Kita lihat lagi transaksi. Ya. Ada nggak yang harus diposting di jurnal umum? Nah, ada nih. Tanggal 13 Desember. Kalau ini sama nih, kayak waktu perusahaan jasa. Kita masukkan tanggal dulu. Nah, keterangannya ini nama akunnya. Akun yang terpengaruhi dari transaksi yang ada. Nah, kita lihat di tanggal 13 Desember. Diterima kembali barang dagangan yang dijual pada 5 Desember sebesar 1.200.000. Ingat, kalau ada kata-kata diterima kembali atau dikembalikan, itu namanya retur. Nah, kita harus tahu dulu tapi ini retur pembelian atau retur penjualan. Kalau retur pembelian berarti saat kita beli barang, perusahaan kita beli barang ke distributor atau ke pabriknya, ternyata saat barangnya dikirim, sebelum kita jual rusak nih. Kita kembalikan atau tidak sesuai pesanan, kita kembalikan. Nah, tapi kalau retur penjualan berarti kita mendapatkan itu dari pembeli. Misalkan kita jual barang, ternyata saat nyampe ke pembeli, ternyata barangnya rusak. Nah, jadi itu seperti itu dikembalikan. Pokoknya ada istilah dikembalikan atau misalkan pengembalian barang karena rusak dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berarti udah jelas nih retur nih. Kita lihat tapi ini kita analisis lagi. Memang harus hati-hati.
diterima kembali udah pasti retur. Barang dagangan yang dijual berarti namanya retur penjualan. Karena kan kita menerima barang yang kita jual dibalikin lagi karena rusak atau karena tidak sesuai pesanan. Nah, berarti pencatatannya di sini adalah nama akunnya retur penjualan dan pengurangan harga. Nama akunnya retur penjualan dan pengurangan harga. Sebesar berapa tadi? 1.000.000. Nah, lalu kreditnya apa dong? Kita lihat kreditnya. Nih, kalau misalkan kita jual barang, kan? Kita jual nih, misalkan saya jual barang. Contoh saya punya inilah, misalkan air minum green inilah ya. Ini saya jual, dan nih harga misalkan di sini contohnya di situ 1.200.000 jual. Ternyata dikembalikan, balikin lagi ke saya. Ternyata ada yang lewat di sini. Dijual tanggal 5 Desember, kita lihat dulu transaksi 5 Desember. Jadi waktu saya jual itu secara kredit. Bukan cash, tapi kredit. Saya jual, terus di tanggal 13 dikembalikan barangnya. Nah, berarti pencatatannya selain retur penjualan dan pengurangan harga, ingat barang ini kan udah dibeli sama orang nih, walaupun tapi kan kita harus ganti barang yang dikembalikan ini dengan barang yang sama, dengan barang yang sesuai. Kalau ini rusak, berarti kita harus ganti. Nah, berarti di situ dari transaksi ini piutang dagang kita, karena tadi kan kalau kita jual secara kredit, berarti kita punya piutang di situ. Artinya orang lain harus bayar sama kita. Nah, berarti kalau misalkan barangnya dikembalikan, berarti piutangnya berkurang. Ya. Nah, berarti akun kreditnya yang berkurang adalah piutang dagang. Ya, karena kan berkurang. Nah, nominalnya berapa? Sama 1.200.000. Nah, kayak begitu. Ya, kalau kita jual barang secara kredit, kita tuh pasti dapat piutang. Artinya orang-orang itu harus bayar sama kita atau perusahaan itu harus bayar sama kita. Tapi misalkan kita kirim 10 grand seharga 10.000 nih, berarti satunya 1.000. Kita kirim tuh waktu kita jual 10 grand ini seharga 10.000, satunya 1.000 untuk pembeli. Nah, beberapa hari kemudian dikembaliin satu. Berarti piutang saya kan berkurang. Tadinya 10.000, berarti karena dikembaliin satu, jadi berkurang 100.000 kan. Nah, makanya dicatat di situ piutangnya berkurang. Ya. Di jurnal umum. Oke. Jelas sampai sini? Untuk transaksi tanggal 13 ini? Kenapa? Yes. Halo? Ya. Kok layar saya putar balik gini gimana saya benerin ya? Beli baru. Oke, lanjutin lagi ya. Jelas tadi ya. Jadi kalau terjadi transaksi seperti itu, ingat tuh, itu namanya kita hati-hati makanya baca transaksinya. Ya, terus kira-kira akun apa yang terpengaruhi di situ. Berikutnya lagi, kita lihat lagi masih ada nggak di yang harus masuk dalam jurnal umum. Ada nih ternyata. Tanggal 24 Desember, catat lagi tanggalnya berarti 24 Desember. Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah dikembalikan sebuah barang, sama tuh bahasanya udah dikembalikan, berarti retur. Tapi ingat, retur apa nih? Pembelian atau penjualan? Kalau tadi kan retur dikembalikan dari transaksi penjualan, berarti retur penjualan. Nah, sekarang kita lihat dikembalikan sebuah barang dagangan sebesar 2 juta. Ya, itu aja dong. 2 juta. Pasti diberikan juga. Sebesar 2 juta dari pembelian barang.
Berarti retur pembelian. Nah, pencatatannya gimana? Kalau tadi kan penjualan, berarti kita jual sama orang. Ini pembelian, artinya kita beli sama misalkan pabrik, atau kita kepada distributor. Tapi kan yang namanya pembelian, itu kan kredit, secara kredit nih, tanggal 21 nih. Nih, dibeli barang secara kredit, tanggal 21 kita beli barang kredit, secara kredit ke perusahaan mati, tanggal 24 kita kembaliin tuh. Entah itu rusak atau karena salah tidak sesuai pesanan sebesar 2 juta. Nah, berarti dari transaksi ini akun apa yang terpengaruhi? Nih, karena kita beli sama orang secara kredit, berarti kita punya utang. Kembalikan yang tadi. Kalau tadi kan piutang. Kalau orang beli sama kita, kita kasih kredit, kita yang punya piutang. Orang itu harus bayar sama kita. Nah, ini kebalikannya. Waktu kita beli barang sama perusahaan lain atau distributor sama pabrik, ternyata kita kembalikan barang nih. Tapi kan belinya secara kredit, artinya kita punya utang, kita harus bayar. Artinya kalau kita udah punya utang, tapi ada barang yang dikembalikan, berarti kan sebenarnya utangnya berkurang. Ya, contoh kayak tadi. Oke, kita beli dari si pihak grade ini 10 botol lagi nih. Saya beli tanggal 21 ini, beli 10 botol grade seharga 10.000. Nah, 3 hari kemudian, berarti kan saya punya utang nih sama si grade ini 10.000. Saya kan belum bayar nih. Karena dikasih waktu maksimal 30 hari untuk lunasi. Nah, ternyata di hari ketiga rusak barangnya. Saya kembaliin dong. Rusak, barangnya rusak atau udah kadaluarsa atau udah expired, saya balikin. Nah, utang saya yang tadinya 10.000 kan juga jadi 10.000 karena udah dibalikin. Utangnya berkurang. Jadi misalkan tadi harganya 100.000, berarti utang saya bukan 10.000 jadinya karena barangnya udah dibalikin 1. Utang saya jadi 9.000. Sama kayak begini kondisinya. Utangnya berkurang. Kalau utang berkurang, ingat di aturan debit kredit. Kalau utang berkurang, masukkan di debit. Berarti kreditnya apa? Yang tadi, dari transaksi retur, bukan penjualan, tapi pembelian dan pengurangan. Nah, itu. Ini kebalikannya. Kalau tanggal 13 hari akun yang terpengaruh itu piutang dagang, karena kita kasih kredit sama orang, nah tanggal 24 itu kebalikannya. Kita yang punya utang sama orang lain itu. Tapi karena ada barang yang rusak, kita kembalikan. Ya utangnya berarti berkurang dong. Karena kan barangnya sudah dikembalikan. Ya entah itu nanti dia ganti gimana, tapi pokoknya udah dikembaliin, utangnya jadi berkurang. Kalau utang berkurang, posnya di debit. Dari mana? Dari retur pembelian. Oke, satu lagi berarti di sini ya. Lalu tanggal 25. Terakhir. 25. Dikembalikan uang tunai. Ini sama tuh bahasanya dikembalikan. Tapi yang dikembalikan itu uang. Namanya gimana nih kalau misalkan dikembalikan uang tunai atas penjualan tunai? Apakah ini masuk retur? Bukan. Memang termasuk retur, tapi kan yang namanya retur itu barang doang tuh yang dikembalikan. Entah itu barang yang kita jual atau yang kita beli. Tapi ini yang dikembaliinnya uang. Ya, berarti sebenarnya kan kita mengembalikan uang. Berarti bukan mengembalikan bahasanya ini kan di sini dikembalikan uang tunai atas penjualan tunai. Nah, berarti dikembalikan uang senilai 600.000 itu buat kita. Uang kas. Berarti kasnya bertambah dong, kan kita dapat duit. Kasnya bertambah di sisi debit. Dari mana? Dari si penjualan, atas penjualan. Penjualannya sebesar 100.000 juga. Nah, itu. Walaupun itu bahasanya dikembalikan, tapi dikembaliinnya bukan barang, berarti akun yang terpengaruh bukan retur. Karena yang dikembalikan itu uang. Berarti kalau dikembalikan uang, berarti kan
uang kas tuh, kita terima uang kas. Berarti akunnya kas nih yang terpengaruh. Dari mana kas ini dapat uang kasnya dari mana? Dari penjualan. Penjualan tunai sebesar tapi enggak jurnal umum ini. Selesai semua ternyata. Kita sudah posting semuanya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Cara posting transaksi ke jurnal umum dan jurnal. Ada yang bertanya dulu nggak? Atau masih ada yang bingung yang mana? Ada? Ada nggak? Jelas semuanya? Nah, kalau sudah jelas, nah tinggal kita jumlahkan nominal-nominal yang ada di jurnal khusus dan jurnal umum tadi. Seimbang atau tidak antara sisi debit dan kreditnya. Di jurnal pembelian dulu ya, kita coba hitung. Kita lihat di sini kita kasih jumlah. Kita tahu jumlahnya berapa ya. Perlu diwarnai. Oke, kita hitung di sisi debit dan kreditnya seimbang atau tidak nih. Akun pembeliannya 20 juta tambah 10 juta. 10 juta. Oke. Di kreditnya utang dagang 20 juta tambah 10 juta. 30 juta juga kan. Seimbang berarti. Nah, itu di jurnal pembelian udah balance nih, seimbang nih debit dan kreditnya. Oke. Selanjutnya masuk di jurnal pengelolaan kas. Kita juga harus jumlahkan ini semua. Jumlah. Kita hitung di akun pembeliannya dulu. Kita jumlahkan semua. Pembelian 6.920. Juta 920 ribu. Lalu di utang dagang itu nih 20 juta tambah 20 juta 710 berarti 40 juta 710 tambah 10 juta berarti 50 juta 760 ribu. 50 juta 760 ribu. Kita lihat lagi di sini. Total beban 1.920 tambah 600.000 2.520 tambah 2 juta 4520 tambah 480 4520 6 juta 450 5 juta 7160 720 tambah 280 ini 8 juta. Berhitung ya, takut salah juga saya hitungnya. Nah, dijumlahkan nih total semua beban. Jumlahkan ke bawah ya. Lalu uang kasnya nih dijumlahkan juga nih semua. Jumlahkan. Ketemu angkanya kalau saya hitung di sini 65. Kita cek sendiri dulu ya. 65 juta 330. Pembeliannya 400 ditambah 100. Nah, ini dihitung. Si jumlahnya ini dihitung. Sisi debit dan kreditnya harus sama nih. Ini kan debit. Ini kredit nih. Ini harus dijumlah disamakan. Sama nggak jumlahnya? Ya, ini harus dihitung.
Tidak nih, jumlahnya. Saya udah hitung dari total 6.920.000 ditambah 50.760.000 ditambah 8.160.000, hasilnya di sini 65.840.000. Nah, sisi debitnya, sisi kreditnya berarti kas ditambah potongan pembelian nih, kasnya 65.340.000 ditambah 500.000. Mula berarti 65.840.000 seimbang. Berarti benar postingnya, yang salah. Ya, jadi menghitung menjumlahkan jurnal pengeluaran kas dan jurnal yang lain tinggal dihitung aja nih. Ya, pembeliannya berapa, utang dagangnya berapa, totalnya berapa, jumlah semua bebannya berapa. Jadi dijumlahkan di sisi debit. Di sisi kredit pun sama, dari kas dan potongan pembeliannya dihitung. Seimbang atau tidak. Kalau nggak seimbang berarti ada yang salah. Atau ada yang salah posting. Ya. Tinggal dijumlahkan. Oke, dari penjualan. Sekarang jurnal penjualan. Kita lihat juga jumlahnya berapa. Kita hitung 6.800.000 tambah 12.800, 8, 19.400, 19.600 tambah 34.790, 54, 390 juta. Ya kan? 90, 11, 23, 23, 8, 20, 54. Tuh. Jadi utang dagangnya nih di total semua. Sama di penjualan juga berarti udah pasti sama nih. 300 itu Oke, baru berikutnya sama di jurnal penerimaan kas pun sama, kita jumlahkan dulu. Sama sisi kredit dan debitnya juga harus dijumlahkan. Oke, lihat kasnya di situ. Kalau saya nggak salah hitung nggak ya? Tetaplah benar. Di sini saya udah jumlahkan semua kas yang masuk itu yang diterima sebesar 78.296.000. Potongan penjualannya 136 tambah 128, 264. 264. Penjualannya sama 14.440. Lalu piutang dagangnya saya udah hitung juga 63.920.000. Lalu kita jumlahkan lagi. Nah, kita hitung juga nih dari sisi debitnya berapa, sisi kreditnya berapa. Seimbang apa tidak, balance atau tidak antara debit dan kreditnya. Sudah betul. Saya sudah hitung 7829 itu jadi 78.560. Sudah betul ya. Lalu berikutnya sisi kreditnya 14.640 ditambah 63.920. 78 5 seimbang. Save. Dan terakhir yang jurnal umum. Ini banyak.
1.200.000 tambah 2 juta, 3.200.000 tambah 600, 1.200 tambah 2.000 sama 100. Oke, selesai. Kita posting di jurnal umum dan jurnal khusus, dan kita sudah jumlahkan juga semua. Itu caranya memposting transaksi yang ada ke dalam jurnal. Pertanyaan dulu nggak? Jadi, sudah selesai kita posting. Tinggal kalian upload si jawaban kalian. Kan kita ngerjainnya bareng nih, berarti udah selesai semua. Tinggal kalian upload di Google Classroom. Ya. Saya nanti kalian setelah selesai ini tinggal upload aja di Google Classroom. Saya kasih di situ judulnya jurnal umum dan jurnal khusus. Sudah selesai ya. Sebagai bukti kalian sudah mengikuti pelajaran ini, tinggal upload. Aja. Ada waktu 15 menit lah. Ya, selesai. Nah, oke, saya sudah share di Google Classroom. Kalian tinggal upload, ya. Kan udah dikerjain bareng-bareng tuh tadi. Tinggal di-upload saja di situ. Itu sebagai bukti kalian mengikuti. Oke? Ada pertanyaan? Waktunya lebih 3 menit. Maaf, terlambat. 3 menit. Telat 3 menit. Telat ya, lebih lah ya. Oke ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Kita akan posting data yang ada tadi ke buku besar. Ya, jadi step by step. Kita sama lakunya kayak tadi, tutorial aja. Kalian tinggal ikuti, saya jawab, saya jelasin, kalian tinggal ikuti jawab-jawab. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan sampai jumpa. Bye-bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Iya, Pak. Ya.